Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul siyam, syahrul qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihil kiram, amma ba'du. Pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas yang saya hormati, PAC se-Kabupaten Banyumas yang kami hormati, dan seluruh pemirsa dimanapun berada yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada hari ini kita semua masih diberikan berbagai macam karunia dan kenikmatan. Kita ditakdirkan oleh Allah dipertemukan berjumpa dengan bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan maghfirah. Kedua kalinya, salawat salam semoga tetap tercurahkan, tetap terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabat Fatayat yang tercinta dan seluruh pemirsa yang berbahagia, pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas melalui salah satu lembaganya, yakni Forum Daiyah Fatayat atau Fordah, sebagai wadah pengembangan dan pembinaan daiyah Fatayat, mempunyai peranan yang sangat strategis, yakni mempunyai visi untuk menyalurkan, untuk menyebarluaskan Islam rahmatan lil alamin dengan masif, dinamis, inklusif, sesuai dengan Pancasila dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Forda PC Fatayat NU Kabupaten Banyumas beranggotakan 27 bidang dakwah se-Kabupaten Banyumas. Adalah kader daiyah Fatayat yang tentunya masih banyak belajar dan belajar. Yang terpenting, semangat, tekad untuk belajar dan berdakwah. Karena sedikit apapun yang kita lakukan pasti akan memberikan energi yang positif untuk orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Safari Ramadan 1443 Hijriah, Fordab menginisiasi program kuliah sore Ramadan secara virtual dengan pertimbangan masih dalam kondisi COVID-19 dan dalam rangka mengembangkan strategi dakwah daiyah Fatayat agar senantiasa diminati oleh khalayak umum dengan go public. Oleh karena itu, mari kita sambut program Fordab, Forum Daiyah Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas, dengan program kuliah sore Ramadan. Kita ikuti bersama dari awal sampai akhir. Semoga dapat menambah hasanah pengetahuan, keilmuan, dan ke-NU-an yang semakin mendalam. Serta semoga kita semua akan mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan. Shallu ala Nabi Muhammad. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr qiyami, marhaban ya qadimal an, anta lil ghaya marami, biqudumika yang jalil
يزول الاهتمام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر القيام. Sahabat-sahabat Fatayat Nahdlatul Ulama yang berbahagia dan para pemirsa dimanapun Anda berada, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, satu kenikmatan yang luar biasa, subhanallah, kita diberikan panjang umur, kita masih bisa diberi kenikmatan dapat berjumpa dengan bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. Di awal-awal bulan suci Ramadan, telinga kita tidak asing, sering sekali banyak yang mengucapkan marhaban ya Ramadan. Secara umum, selamat datang bulan suci Ramadan. Sebenarnya apa sih yang kita harapkan, yang kita inginkan dari kata marhaban ya Ramadan? Marhaban dari asal kata bahasa Arab ada yang bermakna yang luas atau yang lapang. Artinya kita merasa berlapang dada, bergembira jiwa dan hati kita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan, man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu 'ala niron. Barang siapa yang senang datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya dari api neraka. Subhanallah. Bergembira saja Allah sudah menggaransikan kita selamat dari api neraka. Dalam istilah lain, marhaban dapat diartikan sebagai marhab atau tempat peristirahatan, tempat singgah. Layaknya seseorang yang dalam perjalanan jauh, maka orang tersebut akan membutuhkan waktu untuk beristirahat. Diibaratkan semenjak kita dilahirkan sampai dengan kita nanti akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita perlu waktu untuk singgah, waktu untuk istirahat. Saking cintanya Allah kepada kita semua, Masya Allah. Allah memberikan satu bulan yang mulia, satu bulan penuh ampunan, satu bulan yang pahalanya dilipat gandakan, yakni bulan suci Ramadan sebagai bulan tempat untuk kita bersinggah, tempat untuk kita beristirahat. Layaknya seseorang yang bersinggah, beristirahat, tentu banyak sesuatu yang dilakukan oleh orang tersebut. Betul? Contoh, ketika seseorang dalam perjalanan jauh kemudian singgah di suatu tempat, ada seorang musafir kemudian singgah di suatu tempat, maka apa yang musafir itu lakukan? Yang pertama, pasti hatinya akan merasa lega, pikiran akan sejenak tenang. Artinya apa? Kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, maka hati kita harus bergembira sesuai hadis tadi yang disampaikan. Hati kita merasa gembira, hati kita merasa senang, dan hati kita merasa ikhlas akan datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama, hati kita merasa lega. Artinya hati kita tidak terbebani dengan apapun. Hati kita, jiwa kita lapang, bergembira dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, ketika seseorang sedang bersinggah, beristirahat, apa yang dia lakukan? Ada yang mengecek kendaraannya. Barangkali setelah setengah perjalanan jauh, maka kendaraannya dicek. Barangkali ada yang rusak, kemudian dibetulkan. Sama halnya dengan kita, sahabat-sahabat dan para pemirsa. Di bulan suci ini, marilah kita buang jauh-jauh amal-amal maksiat kita. Kita tingkatkan taubat kita dengan taubatan nasuha. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perbanyak istighfar. Kita perbanyak sayyidul istighfar. Atau bahkan kita mungkin mandi taubat. Kemudian kita melaksanakan sholat taubat.
kita taubati seluruh amal maksiat kita. Karena Nabi juga pernah bersabda, jika kalian pernah melakukan suatu kejelekan, maka tutuplah kejelekan itu dengan kebaikan. Karena kebaikan itu dapat menghapus kejelekan kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Kemudian para pemirsa dan sahabat-sahabat yang berbahagia, setelah kita taubat, kita bersih kendaraan kita, hati kita menjadi bersih. Karena apa? Karena Allah akan menerima hati-hati yang bersih. Dalam Al-Quran disebutkan, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Yakni hari di mana anak, harta benda tidak ada yang berguna, tidak ada yang bermanfaat kecuali hati yang bersih. Maka dari itu, marilah kita jadikan momen bulan suci Ramadan ini sebagai momen manajemen qalbu, manajemen hati. Kita bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang tidak terpuji, dari amal-amal maksiat, dari penyakit hati, dan lain sebagainya. Para pemirsa dan sahabat-sahabat yang berbahagia, kemudian apa yang dilakukan seseorang ketika bersinggah di suatu tempat? Setelah orang itu mengecek kendaraan barangkali, kemudian orang itu mencari bekal. Barangkali minumnya habis, kemudian membeli air minum lagi atau stok makanan habis, maka kita mencari makanan lagi untuk bekal perjalanan selanjutnya. Sama halnya dengan kita. Di bulan Ramadan ini, hati kita lapang, hati kita, jiwa kita lega, lapang hadirnya bulan suci Ramadan. Kita isi, kita bekali bulan Ramadan ini untuk bekal di perjalanan selanjutnya. Apa maksudnya para pemirsa dan sahabat-sahabat? Mari kita tingkatkan amal ibadah bekal kita di bulan suci Ramadan ini. Mari kita tingkatkan ilmu pengetahuan, ya. Karena barang siapa yang menghadiri majelis ilmu di bulan suci Ramadan, maka orang itu setiap jangkah kakinya akan dicatat sebagai ibadah 1 tahun. Masya Allah, luar biasa. Ya. Dan Alhamdulillah dengan program kuliah sore Ramadan virtual PC Fatayat NU Kabupaten Banyumas yang dipelopori oleh Pordaf, semoga kita semua nanti sampai akhir bulan akan lulus dengan mendapat gelar predikat sarjana alias mendapat gelar la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin, amin, ya robbal alamin. Kita tingkatkan ibadah kita, karena di bulan Ramadan ini ibadah kita dilipat gandakan. Yang sunnah maka akan ditulis ganjarannya sebagai ganjaran ibadah wajib, dan ibadah wajib akan ditebus dengan berlipat-lipat pahala. Kemudian kita tingkatkan tadarus Al-Quran. Kemudian kita tingkatkan sedekah, ya. Karena sedekah yang dicintai oleh Rasul antara lain adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Para pemirsa dan sahabat-sahabat yang berbahagia, setelah orang yang singgah itu merasa hatinya lega, pikirannya tenang, kemudian mengecek kendaraan alias dengan bertaubat. Kemudian yang ketiga, menambah bekal dengan cara meningkatkan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Dan yang keempat, ketika seseorang itu akan melanjutkan perjalanannya, maka tidak lain adalah dengan berdoa. Seseorang itu ketika memulai perjalanan tentu juga sudah dimulai dengan berdoa. Kita semua masyarakat Islam, khususnya Nahdlatul Ulama, ketika menjelang bulan suci Ramadan, maka kita perbanyak doa dan bertawassul, antara lain dengan melaksanakan ziarah kepada para aulia, para waliullah. Salah satu sebagai ikhtiar kita bertawassul, kita melestarikan tradisi Nahdlatul Ulama. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita memohon doa kepada orang tua kita. Ketika kita mau menyongsong bulan suci Ramadan, maka hendaklah kita melakukan sungkem atau memohon ridho kepada orang tua kita, memohon maaf kepada orang tua kita, dan memohon didoakan agar kita semua diberikan keselamatan dan keberkahan
dalam bulan suci Ramadan pada khususnya. Maka dari itu, marilah pada bulan Ramadan ini kita juga banyak berdoa, karena di dalam bulan Ramadan ini doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Teriring doa, semoga berkah bulan suci Ramadan, wabah, musibah yang sedang melanda Indonesia akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mudah-mudahan termasuk tergolong menjadi golongan orang yang la'allakum tattaqun, yang diterima amal ibadahnya oleh Allah dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa ikuti terus kuliah sore Ramadan Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas. Insya Allah akan hadir setiap hari pada pukul 16.00 sampai 16.30. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.